Silakan yang mau presentasi ya. Ya, baik, Bu. Oke, baiklah. Diskusi pada pagi hari ini kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen kita yang telah mempersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada seminggu yang lalu. Baiklah, saya akan membacakan presentasi yang telah kami buat, yaitu tentang tugas bahasa Inggris tentang membuat kalimat dengan continuous tense, kalau nggak salah ya. Oke, baik. Astagfirullah. Present continuous tense adalah menyatakan tindakan yang sedang terjadi atau berlangsung, menyatakan menyatakan rencana masa depan, menyatakan suatu perubahan yang terjadi. Berikut 10 contoh present continuous tense. Contohnya yang telah kami buat yaitu contoh continuous tense. Baik. 1, untuk artinya, kita harus punya banyak inovasi dalam membangun bisnis. Bahasa Inggrisnya, we must have a lot of innovation in building a business. 2, bisnis itu membantu kita dalam membuat usaha sendiri. Business help us is creating our own business. 3, banyak cara untuk kita membangun bisnis yang baik dan bagus. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, there are many ways for us to build a good business. 4, banyak pengusaha mengambil risiko demi mendapat keuntungan yang memuaskan. Many entrepreneurs take risks in order to get satisfying profits. 5, usaha itu harus dibarengi dengan niat dan keseriusan. This effort must be accompanied by intention and seriousness. 6, saya sedang tentang rencana bisnis baru kami. I am currently presenting to investor about our new business plan. 7, mereka sedang mempersiapkan strategi pemasaran untuk meluncurkan produk baru. They are preparing a marketing strategy to launch new product. 8, kami sedang mengerjakan proyek pengembangan perangkat lunak yang kompleks. We are working on a complex software development project. 9, tim penjualan sedang bernegosiasi dengan klien potensial untuk mendapatkan kontrak baru. Sales team is negotiating with potential clients to secure a new contract. 10, para karyawan sedang melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. The employees are undergoing training to enhance their skills. Oke, terima kasih Mbak Eka. Mungkin bisa dijelaskan Mbak penjelasannya ini? Maksud saya yang nomor 1 ini contohnya apa? Ini ada dalam kurungnya, ini bisa dijelaskan mungkin Mbak? Oh, baik Bu. Ini yang masuk ke dalam pelajaran yang kemarin itu Bu ya. Jadi katanya disuruh bikin kata-kata continuous ini ya kan. Terus katanya yang building ini harus digolongkan ke mana gitu. Jadi kan building ini kan adanya huruf ing di ujungnya. Itu termasuk ke present progressive gitu Bu. Terus untuk yang nomor 2 sendiri itu creating. Creating itu kan ada ing-nya juga di ujungnya itu. Itu kata kerja termasuk ke dalam present progressive juga karena ada ing di ujungnya. Untuk yang nomor 3 itu karena ada are. Di situ ada kata are-nya, berarti dia masuk ke present. Terus untuk yang nomor 4
Nomor 4 itu ada kata take-nya. Take itu termasuk kata kerja, apa ya, masuk kata kerja masuk ke present, Bu. Terus untuk yang nomor 5 juga itu termasuk ke present karena ada be-nya di situ. Terus untuk yang nomor 6, I am currently presenting. Presenting itu termasuk ke dalam itu ada ing-nya di sampingnya, jadi termasuk ke dalam present progressive. Terus untuk nomor 7, are preferring itu are-nya ada di bagian ini present progressive. Untuk yang nomor 8, are working, ada ing-nya juga di ujungnya, jadi dimasukkan ke dalam present progressive. Untuk nomor 9, seperti itu juga, yaitu ada ing-nya di ujung is negotiating, yaitu masuk ke dalam present progressive. Juga nomor 10, are undergoing, itu termasuk ke dalam present progressive. Itu Bu maksudnya. Mohon maaf Bu jika salah ini dalam pengucapan bahasa Inggrisnya, masih Nggak apa-apa. perlu banyak belajar. Iya. Ya baik, Ya, terima ini kasih juga. Mbak Ya. Mbak Eka ya, Mbak Eka Marianti. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita tentang continuous tense ya, tentang continuous tense. Nah, yang minggu kemarin kan pembahasannya tentang simple tense. Nah, sebenarnya continuous tense ini hampir mirip ya, mirip dengan progresif. Sebenarnya ya sama ya, progressive tense yang tujuannya itu menjelaskan hal yang sedang dilakukan kan gitu ya, ing. Ada ing-nya itu berarti diartikan dengan sedang dilakukan. Nah, sebenarnya continuous tense ini sama dengan progressive tense. Hanya saja kalau di continuous tense ini bahasanya sebenarnya bukan hanya present continuous tense ya. Nanti saya jelaskan di akhir. Jadi bahasannya ada present continuous tense, ada past continuous tense, sama future continuous tense. Namun untuk yang dipaparkan oleh Mbak Eka tadi lebih ke present continuous tense ya. Jadi lebih ke yang verb ing yang verb 1 menjadi verb 1 yang sedang dilakukan saat ini gitu. Nanti akan kita bahas lagi ya tentang yang past continuous tense dan juga future continuous tense. Untuk contohnya tadi beberapa yang dipaparkan Mbak Eka ada yang masuk di simple present tense ya. Jadi intinya kalau yang continuous tense itu enaknya lihatnya gitu ya, ada ing-nya. Ada ing-nya itu termasuk continuous tense atau progressive tense sama. Nah, yang tadi beberapa contoh yang tidak ada ing-nya itu masuk simple present tense yang dibahas dari minggu kemarin. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi dari presentasinya Mbak Eka tadi? Atau sudah cukup? Kalau tidak ada yang menanggapi, bisa dilanjutkan ya dengan kelompok 2. Kelompok 2, siapa saja? Mas Kavin, ya. Mas Elvinus, Mas Gilang, Mbak Idama Francisca, sama Mas Kavin dan Mbak Lintang. Kelompok 2, mungkin bisa perwakilan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya? Ya Bu, ini yang ngerjakan cuma 2 orang loh Bu, cuma saya sama Lintang, yang lain nggak tahu gitu Bu. Tidak bisa dihubungi. Ya, yang ngerjakan cuma saya sama Lintang Prima itu Bu. Tapi Oh udah iya, selesai kok Bu. ya tidak apa-apa. Berarti tidak bisa dihubungi atau bagaimana, Mas Kavin? Nggak, ya kan udah dibuatkan grup gitu kan Bu, tapi Heeh. di grup itu nggak ada respon gitu loh Bu. Ya udah, tidak Cuek-cuek apa-apa. aja itu. Ya presentasikan seadanya saja, Mas Kavin. Oh iya Bu, bentar. Ya gini soalnya apa ya, kekurangannya online ya seperti ini. Nanti yang di Tulungagung mungkin beberapa kali gitu bisa kita offline, yang di Tulungagung yang deket sini gitu. Nanti diagendakan ya insya Allah offline. Mungkin waktu UTS itu mungkin ya. Mas Kavin bisa share screen ya.
Ya bentar coba. Oh ya, oke. Silakan Mas Kavin. Udah kelihatan, Bu? Kelompoknya cuma 2 jadinya yang ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari kelompok 2, Kavin. Di sini saya mau membahas mengenai continuous tense. Yang pertama, definition of continuous tense. Pengertian continuous tense dalam bentuk tenses sebenarnya ada 4 tenses pokok yang perlu kita ketahui. Keempat bentuk tersebut adalah simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Di dalam bahasan ini kita akan membahas tentang continuous tense. Menurut aturan grammar bahasa Inggris, continuous tense adalah bentuk kalimat yang menyatakan sesuatu yang sedang dilakukan, baik itu di masa lalu, masa depan, atau masa sekarang. Continuous tense dibentuk dengan kata kerja be plus ing yang berupa kata kerja. Nama lain dari continuous tense yaitu progressive tense. Progressive tense adalah cara lain yang digunakan native untuk menyebut continuous tense. Yang kedua ada types of continuous tense atau tipe-tipe dari continuous tense, yaitu ada present continuous tense yang menunjukkan tindakan yang terjadi sekarang atau saat kita sedang bicara. Yang kedua ada past continuous tense, menunjukkan tindakan yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga ada future continuous tense, menunjukkan tindakan yang terjadi di masa depan. Yang pertama, present continuous tense itu ada 3 bentuk kalimat, ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif itu ada subject is, subject plus is, am, dan verb ing. Is itu untuk subjek he, she, it. He, she, it, Bu? Iya, Mas, benar, Mas. Oh iya. Is itu untuk he, she, it. I'm itu untuk I. Are itu untuk are you, we, they. Yang kedua ada negatif, subject plus is, am, is atau am atau are plus not verb ing. Yang interrogatif is, am atau are plus subject plus verb ing. Jadi, ini merupakan contoh dari present continuous tense. Yang A itu ada I am investing my money for that villa with safe investment, yaitu kalimat present continuous dengan jenis positif karena tidak menggunakan not atau to be-nya di depan. Yang B ada their business isn't keep growing to high income business. Ya, ini termasuk negatif karena ada tambahan not. Yang ke C, yang ke D ada are you selling coffee, itu termasuk interrogatif atau kalimat tanya karena are atau to be-nya itu ada di depan terus diikuti subjek. Terus ada kata kerja selling, ada tambahan ing. Yang kedua ada past continuous tense, sama seperti present continuous tense, ada 3 jenis kalimat pada past continuous tense, positif, negatif, dan interrogatif. Yang di sini subjek plus was atau were plus verb ing. Was itu untuk I, he, she, it, dan were itu untuk
UID. Dan yang negatif ada subjek, sama seperti yang positif, cuma ada tambahan not. Yang ketiga ada interrogatif, di mana was atau were itu ada di depan, dan ada subjek plus verb ing. Ada Silakan dilanjutkan, Mas Kavin. ya bentar nih kok kayak kebalik, Bu. Ini Apanya? contohnya kebalik, Bu. Oh iya, silakan dijelaskan saja, enggak apa-apa. Oh ini ya. Ya, yang seharusnya yang nomor 3 ini. Ya, ya, enggak apa-apa. Apa penjelasannya aja Yang ini yang yang nomor 3 ini contohnya untuk yang past continuous tense ya. Yang pertama ada I was recording yesterday income, yang ini termasuk positif, yang artinya itu saya sedang mencatat pendapatan kemarin, masa lalu, yaitu pas dengan tambahi was. Yang B itu we were making product from charcoal, yang ini juga positif, yang artinya kita dulu membuat produk dari arang. Yang C ada I was not prepare a marketing strategy, ini termasuk negatif, yaitu ada tambahan not. Yang D, you were not buying my product, yang artinya kamu dulu tidak membeli produk saya. Terus yang ketiga ini ada feature continuous tense, ada negatif, positif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Positif itu ada rumusnya subject plus will plus be dan verb ing. Yang negatif sama ditambahi not. Yang ketiga kalimat tanya, will-nya ada di depan, subject plus be plus verb ing. Bu, ini yang apa itu contohnya yang feature continuous tense itu Ya, enggak nggak apa-apa. Kebalik. ada kaitannya sama bisnis, Bu. Ya, enggak Saya apa-apa. bingung mikir sendiri, Enggak Bu. apa-apa. Ya. Yang ini, yang contoh nomor 2 ini contohnya feature continuous tense ya. Kebalik soalnya. Ya, yang A itu ada Nanda will be sweeping the floor when we come tomorrow. Ya, itu kan ada Nanda plus will be dan sweeping. Ada ing-nya itu. Ini will be itu feature continuous, rumus dari yang positif. Ya, yang B ada I will be feeling sick when the first aid risk comes. Ini termasuk yang positif, future continuous. I will be feeling, I will be itu saya akan, ya ada feel tambah ing itu. Yang D itu ada you won't be play my video game when I come home. Want itu will be not will not gimana, lupa Bu saya, Bu. Hah? Kenapa, Mas? Will not kalau digabung jadi ini won. Itu yang ya itu will not kan, Bu? Ya will not, cuma kalau ada beberapa yang menggabungkan jadi won gini. Emang ini Oh iya. diringkas Oh iya. sama kok will not itu. Ya, jadi won itu will not be play my video, disingkat won. Ini sebenarnya ada yang interrogatif tapi
saya belum buat karena saya mengerjakan sendiri. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 2. Ini ada yang ditanyakan atau gimana? Ya baik, terima kasih Mas Kavin ya. Ini yang Ya, Mbak Lintang mana biasanya hadir, Mbak Lintang? nggak tahu Bu, tiba-tiba hilang mau presentasi. Terus ini ada Mas Elvinus ini kelompok 2 juga. Ya, Mas Elvinus ini. Ya, terima kasih ya Mas Kavin, perwakilan dari kelompok 2. Ini sangat lengkap ya, materinya cukup lengkap. Jadi sudah memberikan materi dan juga berbagai contohnya. Jadi ini nanti saya akan tinggal ngulang ya, udah dijelaskan sama Mas Kavin. Nah, jadi penjelasannya kalau continuous tense itu biasanya dibagi menjadi 3, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Kavin tadi. Yang pertama, present continuous tense, ini. Terus ada past continuous tense, sama future continuous tense. Nah, fungsi-fungsinya yang present continuous tense itu menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan saat ini. Kalau past continuous tense, berarti kegiatan yang sedang dilakukan pada masa lampau. Kalau future continuous tense, berarti kegiatan yang akan sedang dilakukan di masa depan atau yang masih akan terjadi. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Kavin beberapa rumus ya. Jadi dari present continuous tense, baik itu positif, negatif, interrogatif, dari terus past continuous tense dan juga future continuous tense. Ini contoh-contohnya sudah benar, hanya saja kebalik ini tadi ya. Iya Bu. Ya mungkin nanti bisa dibalik dulu, baru di-share di grup, barangkali teman-temannya mau mempelajari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman yang hadir di sini? Silahkan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup? Kalau cukup, bisa ditutup Mas Kavin. Terima kasih atas presentasinya Mas Kavin. Dilanjutkan dengan presentasi kelompok 3. Ini kok ada waktunya ya? Biasanya nggak ada waktunya. Ada remaining meeting time itu. Kelompok 3 mungkin bisa siap-siap dulu. Nanti kalau misal Zoom-nya end, nanti bisa dimulai lagi ya masuk ke link yang tadi. Kelompok 3 perwakilannya siapa? Ini Mas Marzan Arsis Zail, Muhammad Rafi Albana, Mbak Nana Mawar Rosdiana, sama Mbak Rina, dan Mas Usman. Ini kayaknya saya jarang ketemu ya sama yang namanya ini. Marzan sama Rafi ini masuk apa enggak ya? Kok kayak nggak pernah ketemu di kelas saya? Jarang Bu kayaknya. Iya, kayak di matkul lain juga. Hmm. Iya, jarang. Ya, yang 2 orang ini kok kayak enggak pernah ketemu ya. Mungkin nanti bisa dihubungi ya Mas Baitur Rahman supaya bisa hadir di mata kuliah kita. Ini kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Mbak Nana ya, yang ada cuma Mbak Nana di sini. Ini kayaknya Zoom-nya bakalan end beberapa saat. Tulisannya ini ada di atas. Mbak Nana, bagaimana Mbak Nana? Halo Mbak Nana.